setelah UTS ke depan ini saya kembalikan sesuai jadwal semula. Jadi yang PKL memang hari ini, sebenarnya yang dari Medsi itu jadwalnya sebenarnya Kamis siang begitu. Jadi saya kembalikan sesuai dengan jadwal semula. Nah, jadi kita cuma berempat dengan saya ya. Nah, itu sehingga harapannya kita ngobrol santai aja gitu ya. Untuk kuliah mudah-mudahan diskusinya bisa lebih jalan gitu. Sebelumnya nih, ini ada yang tesisnya terkait bidang teori keputusan kah? Di antara kalian bertiga nih, ada nggak? Atau cuma pengen ngambil aja? Atau ada yang tesisnya terkait ini gitu? Ada nggak? Hanya pengen ambil aja, Bu. Pengen ambil aja ya, oke. Decision support system ya? Oh, lebih ke sananya ya. Kalau di SS, oke. Lebih ke seperti sistem informasi larinya ke sana atau apa, Mas? Mas Fahrudin? Mm-mm. Oke. Mm-mm. Oke. Oh, nggak jadi ke multi kriteria ya, berarti ya. Mm-mm. Ya, oke. Ya, oke, ya, ya, nggak apa-apa. Jadi ya kalau begitu ya ini ya nggak ada yang terkait langsung gitu ya, jadi nggak masalah. Jadi ini memperkaya kalau misalnya ini bidangnya masih bidang OR, hanya saja ada yang mengkategorikan untuk yang analisis keputusan itu adalah di soft OR ya, karena manajerial kan masuk. Ya, oke. Jadi ini karena kita hanya berempat nih, kalau misalnya nanti di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah ada yang kurang jelas, pengen ditanyakan nanti langsung aja ya, interupsi nggak apa-apa, nggak usah nunggu sesi diskusi tanya jawab di belakang gitu. Jadi di ini aja lah, dibikin enak aja gitu ya kuliahnya. Oke, saya mulai aja ya. Seperti biasa ini tetap saya record meskipun cuma 3 orang ya, tetap saya record situ, jangan khawatir lah. Ya, baik. Jadi untuk hari ini kita topiknya itu network. Kalau ini aduh maaf ini ada notif ya, internet saya unstable. Jadi mohon maaf nanti kalau misalnya uh, tolong disampaikan ya, kalau nggak kedengeran bisa ngomong, silahkan. Itu kan nanti hubungan antara yang tidak pasti begitu. Nah sekarang di sini kita akan membahas tools yang lain. Ini Bayesian Network dan Influence. Sebenarnya targetnya itu lebih kepada representasi model. Kalau Bali itu atau proses perhitungan di Bali itu sama persis seperti kan posisi. Hanya saja kalau Anda perhatikan ya ada Fitri. Ini ya ilustrasi kalau misal lain ya di sini. Ya, sebagai ilustrasi. Jadi kalau misalnya kita memodel dengan menggunakan possibility tree, modelkan possibility tree, kita memodelkan 2 variabel. Ini variabel ya yang kemarin yaitu smoking dan lung cancer. Masing outcome-nya masing-masing 2. Nah, ternyata dengan 2 possible outcome saja, kemudian jumlah variabel sebentar ya ini saya. Variabelnya itu 2, ternyata ukurannya itu
Itu ya, maksud saya capaian itu ada 4. Kalau misalnya variabelnya 3 nih, kalau misalnya variabel kan gitu ya, nambah satu variabel, misalnya gender atau apa gitu, kan seperti itu. Nah, variabelnya itu baru variabelnya 3 dengan 2 outcome. Ukuran pohonnya ada 8. Nanti kalau variabelnya 4, ya dari modeling representasi kurang menarik. Nah, adaptasi seperti itu kan gede. Ini juga sudah pelajari depend antar variabel. Jadi apakah smoking dengan lancar itu ada hubungannya atau tidak. Nah, kalau dalam possibility tree itu hanya bisa dilihat dari numerical value-nya kan gitu ya. Jadi ketika kita mempertimbangkan 2 variabel begitu struktur pohonnya itu sama persis. Tidak tergantung apakah dia itu ada hubungannya atau tidak. Tapi sama persis gitu struktur pohonnya. Nah, adanya dependensi atau independensi dari 2 variabel itu hanya terlihat dari numerical value-nya ya. Jadi nilai probability-nya. Ketika outcome dari variabel sebelumnya diketahui, kemudian berapa probability outcome dari next variabel, kalau misalnya diubah-ubah gitu ya, misalnya ini smokingnya true gitu, ini kan probability lung cancer-nya true, given smokingnya true, itu kan 0,1. Nah, ketika previous outcome-nya itu diubah-ubah gitu, jadi ini true, given smokingnya itu false. Nah, ternyata di sini kalau smokingnya false, lung cancer-nya true 0,01. Nah, ini tidak sama. Ketika tidak sama dengan seperti ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata lung cancer itu ada hubungannya dengan smoking. Tapi kalau ini sama gitu ya, probability-nya sama, ketika kita mengubah-ubah outcome dari kejadian sebelumnya itu, maka dia menjadi independen. Kan gitu ya, konsep independensi. Nah, tapi dalam possibility tree atau probability tree, hal tersebut tidak bisa secara eksplisit terlihat dari struktur pohonnya, karena struktur pohonnya sama persis. Ya, yang memberikan value utama nanti kalau nyatanya gitu. Nah, untuk mengetahui sehingga dari sisi modeling kan menjadi menarik, kurang lebih seperti itu gitu ya. Ya mungkin di antara Anda pernah apa itu bias tentang Bayesian network. Nah, Bayesian network itu seperti ini, kurang lebih kalau misalnya kita menghubungkan dua itu kita mau waktu possibility tree ini kan ini menunjukkan node, kemudian itu menunjukkan node lung cancer seperti itu. Bukan hanya variabel yang terlibat, gambarkan dengan panah. Dengan area sehingga lebih mudah dengan menggunakan Bayesian network. Makanya quotation ini aku good problem solving gitu. Ini artinya ketika kita itu bisa merepresentasikan itu, makanya di sini ketika itu lebih kepada bagaimana model itu bisa dalam merepresentasikan. Masih tentang probability. Nah, informasi
probability-nya ini yang sering Mohon maaf Bu, sinyalnya putus-putus. di koneksi. Ya, ini dari tadi ada notif, memang ada notif kalau internet saya unstable gitu. Sebentar ya, saya ganti jaringan dulu. Bentar. Break sebentar ya. Ya. Oh, sebentar, belum berhasil ini ya. Ya, sebentar ya, ini belum berhasil untuk ganti jaringan. Saya cek dulu kalau sambil. Apakah sekarang sudah lancar suaranya? Sudah Bu, di saya. Sudah ya, oke, terima kasih. Ya, berarti bisa kita lanjutkan ya. Ya, baik. Ya, jadi untuk yang Bayesian network itu ya, untuk yang Bayesian network seperti ini, jadi kita memodelkan keterkaitan atau hubungan antara variabel itu langsung dengan node-nya, misalnya seperti ini, smoking dengan lung cancer. Nah, sebenarnya itu sudah banyak perangkat lunak gitu ya, yang bisa digunakan untuk menyelesaikan atau memodelkan dengan Bayesian network itu. Sebentar, saya matikan videonya saja ya. Ya, oke. Kalau misalnya di software yang jadi software yang ada itu bisa Netica, kemudian ada yang namanya DPL. DPL itu Decision Programming Language, kemudian ada Jenny. Ini hanya list beberapa ETC ya, dan sebagainya, list beberapa software, beberapa perangkat lunak saja yang bisa digunakan untuk membuat atau menyelesaikan Bayesian network. Jadi ini modelnya kayak itu loh, kalau Anda menyelesaikan dengan DES ya, Discrete Event Simulation, itu cuma drag and drop aja. Jadi saya pengen menambahkan node smoking, di drop aja, diambil node smoking, kemudian di double click, nah sudah keluar tuh probability yang harus Anda isi gitu ya. Kemudian lung cancer juga sama nih, lung cancer tinggal diambil, kemudian di double click sudah keluar. Kalau misalnya kita ada panah seperti ini nih, nah otomatis nanti di tabelnya akan muncul seperti ini, probability lung cancernya itu harus mempertimbangkan dulu event pendahulunya, yaitu smokingnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ini tersimpan, informasi ini tersimpan di setiap node tadi. Oke. Nah, ini ya kalau misalnya bisa dibayangkan kalau misalnya punya network seperti ini, yang bawah ini punya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 variabel nih. 7 variabel kalau masing-masing itu outcome-nya 2 outcome, nanti ukuran possibility tree-nya ya, ini ukurannya menjadi 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu ya berapa ya, dihitung sendiri. Berarti kan sudah besar sekali itu pohonnya. Jadi sehingga kan menjadi satu, dari sisi representasi itu kurang menarik ya, karena bayangkan ada pohon ukurannya 2 pangkat 7 begitu. Itu satu. Yang kedua tadi, independensi antar variabel itu tidak bisa secara eksplisit terlihat. Karena pohonnya seperti yang saya katakan tadi, ada atau tidak ada hubungan antar variabel itu struktur pohonnya sama. Yang memperlihatkan ada atau tidak ada hubungan itu adalah nilai conditional probability-nya. Begitu. Nah, tapi kalau dengan menggunakan Bayesian network ini hubungan antar variabel itu kita bisa secara eksplisit itu dilihat ya, berdasarkan ada atau tidak ada panah. Nah, dari sini berarti kalau ketika gender ada panah ke smoking, artinya antara gender dengan smoking itu ada hubungannya. Nah, ketika gender dengan occupation tidak ada panah, berarti tidak ada hubungannya, gitu ya, dan seterusnya. Nah, sehingga di sini untuk
kita ya untuk TI begitu ya, untuk teknik industri memang Bayesian network maupun influence diagram ini lebih kepada ke modeling tools gitu ya. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya? Metode menyelesaikannya itu sama persis waktu kita menyelesaikan dengan possibility tree. Gitu. Nah, kemudian kita lihat ini ya, definisinya apa sih Bayesian network? Ada yang menyebut sebagai relevance diagram, ada yang menyebut sebagai probabilistic network, causal graph, dan seterusnya. Yang jelas, Bayesian network itu merepresentasikan ini probabilistic relations ya antar uncertain variable. Nah, di sini untuk Bayesian network, oh iya, kenapa sih kok namanya Bayesian network begitu ya? Nah, karena kalau kita perhatikan antar variabel ini kan ada hubungan seolah-olah sebab akibat begitu ya, ada hubungannya lah antar variabel itu. Nah, proses perhitungannya itu kita menggunakan Bayes theorem. Masih ingat ya Bayes theorem ya? Bayes theorem itu adalah persamaan yang digunakan untuk menghitung conditional probability. Nah, karena di sini ada hubungan antar variabel, maka kalau kita mengevaluasi not smoking misalnya, nah maka ini kan condition on previous outcome. Previous outcome-nya itu gender dan occupation. Nah, makanya di situ cara perhitungannya itu kita menggunakan Bayes theorem. Nah, karena sebenarnya konsep perhitungannya di semua node itu adalah menggunakan Bayes theorem, maka network ini dinamakan dengan Bayesian network. Nah, seperti itu, gitu ya. Nah, di sini Bayesian network sendiri itu adalah directed acyclic graph. Apa maksudnya? Maksudnya adalah grafik itu atau network itu directed. Berarti ada panahnya ya, jelas siapa menyebabkan apa begitu. Tapi harus acyclic. Acyclic itu maksudnya tidak boleh membentuk siklus. Jadi misalnya ini ada 3 variabel nih A, B, C begitu ya. Nah, maka kalau ada panah dari A ke B ke C, maka tidak boleh dari C ke A, tapi harus A ke C. Nah, ini yang dimaksud dengan acyclic. Kalau cyclic itu seperti ini. Ini yang cyclic. A ke B, B ke C, C ke A. Nah, ini yang cyclic. Nah, untuk Bayesian network itu harus acyclic, tidak boleh cyclic. Kenapa? Karena kalau cyclic seperti ini akan bermasalah ketika kita nanti menghitung dengan menggunakan Bayes theorem-nya. Ya, jadi sebenarnya kenapa kok harus acyclic itu adalah karena terkait dengan teknis perhitungan ya waktu kita updating dengan menggunakan Bayes theorem-nya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya memang hubungannya itu seperti ini? Nah, maka kita harus memodifikasi nih network kita supaya tidak membentuk siklis. Bisa dengan cara ditambah dengan node dummy dan seterusnya. Jadi dimodif gitulah ya supaya membentuk acyclic. Nah, node di dalam Bayesian network, jadi A, B, C ini, node-nya itu mengindikasikan variable of concern, jadi mengindikasikan variabel yang menjadi perhatian kita. Nah, sedangkan adanya panah itu menunjukkan probabilistic relation antar variabel tadi. Kemudian tadi juga sudah saya sampaikan bahwa tersimpan di dalam node itu adalah informasi conditional probability-nya. Nah, seperti itu ya terkait dengan Bayesian network. Kalau kita lihat dari Bayesian network tadi, itu ada 2 level representasi, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk kualitatifnya itu adalah graphical structure-nya itu sendiri. Ya, jadi graphical structure-nya. Jadi ya, dan itu secara eksplisit merepresentasikan probabilistic dependence atau probabilistic relevance antar variabel. Mungkin pertanyaannya adalah bagaimana kita mendapatkan network tadi kan gitu ya, gimana sih kok networknya seperti itu. Nah, kalau kita ya yang biasa dilakukan itu adalah network tadi bisa berdasarkan common knowledge ya, jadi dari common knowledge bisa. Common knowledge itu adalah sesuatu yang memang semua orang sudah tahu, kayak tadi ya, merokok dengan lung cancer, kita tahu mereka ada sebab akibat lah, nggak usah pakai referensi macam-macam, itu sudah, ya itu yang namanya common knowledge gitu ya. Atau bisa juga berdasarkan literatur. Ya, berdasarkan literatur, Anda baca-baca literatur, kemudian orang lain sudah meneliti bahwa oh A ada hubungannya dengan B, B dengan C, dan seterusnya. Jadi dari literatur. Kemudian bisa juga berdasarkan expert judgment.
Nah, jadi berdasarkan expert, dia punya pengalaman di bidang tertentu, maka dia sudah mengetahui sebab akibat antar variabel tadi. Nah, berdasarkan inilah kemudian kita membentuk gitu ya, membentuk Bayesian network tadi. Begitu. Jadi berdasarkan ini kemudian kita membentuk Bayesian network. Kalau Bayesian network-nya sudah terbentuk, selanjutnya adalah ini kita mengisi kuantitatif levelnya. Kuantitatif levelnya itu ya nilai-nilai parameter yang di dalamnya, nilai probability di dalamnya. Nah, kalau itu berdasarkan data atau informasi. Nah, jadi setelah kita mendapatkan tadi ya networknya sudah dapat, kemudian kita cari kan datanya kan. Nah, untuk mencari data itu bagaimana, itu digait dengan networknya tadi. Jadi ketika misalnya kita pakai network ini, oh ini ternyata yang pengaruhi probability seseorang itu merokok atau tidak, ternyata ada dua nih variabel yang berpengaruh, yaitu gender dan occupation. Nah, berarti pada saat kita mencari node itu, kita yang mencari probability smoking given gender dan occupation. Gitu. Jadi harus ada dua informasi pendahulu begitu ya sebelum kita mencari apakah seseorang itu confirm merokok atau tidak. Nah, jadi data-data yang kita cari itu ya dikait berdasarkan graphical structure-nya tadi. Itu yang biasa orang engineer pakai ya. Jadi seperti itu. Apakah satu-satunya jalan seperti itu tidak? Ya, jadi kalau teman-teman kita, misalnya teman yang di computer science gitu ya, kalau mereka kan di data mining ya, mencari data. Jadi dari data dulu dibalik nih, kuantitatifnya dulu, data yang tersedia, berserak gitu banyak. Dari data itu kemudian diolah gitu ya, dengan teknik data mining gitu, diolah baru dari situ ketemu networknya. Nah, jadi dia dibalik gitu, jadi dari data itu, tapi ini datanya harus banyak ya, datanya harus banyak, big data begitu, kemudian dari situ di mine itu ditambang, dicari datanya, baru dari situ berdasarkan karakter data baru ditentukan networknya. Nah itu biasanya teman-teman yang banyak bergerak di data mining seperti itu. Nah kalau yang engineering itu kebanyakan seperti itu, dari kualitatif level dikonfirm ke data, bisa jadi terkadang ini berdasarkan datanya tidak mensupport network yang di atas, sehingga ada proses fine tuning di situ. Jadi kalau misalnya awalnya tuh dari common knowledge atau dari expert judgment itu A menyebabkan B misalnya, atau A ada hubungannya dengan B. Tapi ternyata data-data yang dikumpulkan itu tidak menunjukkan dalam membentuk sebuah Bayesian network. Bu, mau nanya? Mas, Itu sama kayak yang quantitative level ya? Yang structural equation modeling bukan Bu, atau misalkan pakai PLS, partial least square gitu? Mencari hubungan dari antar variabel kemudian memodelkan. main ya, jadi pertanyaannya idenya sebenarnya sama ya, terus gitu kan. Mohon maaf, suaranya putus-putus. Udah lagging. Oh, tangannya memang seperti itu. Iya. Ya, mudah-mudahan sekarang sudah oke. Saya cek lah sama aja ya. Iya, ini saya menggerakkan iPad ke sana kemari, tapi di layar saya nggak bergerak. Masih putus-putus kah? Suaranya sudah jelas lagi. Sudah jelas lagi Bu. Oke, terima kasih ya. Kalau sudah jelas lagi saya lanjutkan. Idenya mirip dengan saya Mas Farudin ya. Jadi untuk yang kualitatif level itu adalah mencari graphical structure kan sama ya. Kalau SAM itu kan struktur modelnya gitu ya. Struktur modelnya kan dicari berdasarkan referensi ya. Jadi dari referensi ini berpengaruh dengan apa, ini mempengaruhi apa dan seterusnya. Nah kemudian dari situ kan dikonfirm dengan data ya, konfirmatori. Oh ya, ini sebentar ya.
ini terputus yang di slide saya. Nah, sambil saya menyambungkan yang ini, sebentar, mohon maaf ini kok gangguannya banyak banget ya. Ya, idenya sama, hanya saja penekanannya sedikit, sudut pandangnya sedikit beda. Ya, kalau misalnya di SAM itu kan dia pasti ada hubungannya, tapi hubungannya signifikan apa enggak? Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ketika di SAM begitu, nah ini sudah mulai lagi, mudah-mudahan bisa. Kalau di SAM itu kan kita ngecek seberapa kuat gitu ya hubungannya, tapi di awal itu justifikasinya adalah variabel-variabel tersebut itu pasti ada hubungannya. Nah, kalau di sini ini penekanannya adalah probabilistic dependence gitu. Probabilistic dependence itu artinya ada sekian persen kemungkinan bahwa kedua variabel ini berhubungan. Jadi concern kita itu tidak ke seberapa kuat hubungan antar mereka, tapi berapa persen kemungkinan bahwa kedua variabel ini ada hubungannya. Lebih ke situ Mas Farudin, tapi prosesnya kurang lebih alurnya kurang lebih sama, yaitu kualitatif level tadi yang saya sampaikan, bisa berdasarkan literatur, bisa common knowledge gitu ya, kemudian bisa juga dari judgment gitu. Hanya saja memang sedikit berbeda ya representasinya. Kita lihat misalnya di sini aja ya, di ilustrasi ini. Di ilustrasi ini itu kan antara smoking dan lung cancer, ini ada kemungkinan merokok itu iya bisa menyebabkan lung cancer, tapi bukan berarti setiap perokok itu pasti akan menderita lung cancer. Paham maksudnya ya? Jadi merokok bisa menyebabkan lung cancer karena ada 10% gitu ya. Kalau dia perokok 10% kemudian dia lung cancer loh, 90%-nya tuh enggak. Gitu. Jadi di sini penekanannya adalah berapa besar probability bahwa variabel ini ada hubungannya dengan variabel yang lain. Jadi agak sedikit berbeda gitu ya Mas Farudin, mungkin jelas ya. Terus itu kapan ya Bu penggunaan yang satu dengan yang lain? Kan kalau di SAM atau PLS itu kan dia nanti misalkan ditarik garis hubungan, ternyata korelasinya positif atau negatif. Kalau negatif berarti garisnya diubah, dibalik gitu. Nah, seperti itu. Nah, prakteknya kapan yang kita menggunakan misalkan modeling using Bayesian network atau yang pakai yang SAM itu tadi Bu. Oke, ya terima kasih. Kapan kita memodelkan dengan menggunakan Bayesian network? Ketika variabelnya uncertain, Mas. Itu kuncinya. Jadi di sini dibalik, kalau di SAM itu kan variabelnya itu fix ya. Variabel ini itu gitu. Nah, kalau menggunakan Bayesian network itu ketika di sini variabel-variabel ini adalah merupakan uncertain variable. Jadi outcome-nya itu probability. Begitu ya. Jadi Bayesian network itu kalau BN itu digunakan untuk memodelkan hubungan antar uncertain variable. Nah, clue-nya di situ. Ya, jadi BN itu digunakan ketika kita mencari hubungan antar uncertain variable. Nah, uncertain variable itu artinya apa? Artinya outcome-nya, ini outcome dari masing-masing variabel tadi itu uncertain gitu. Jadi outcome-nya itu belum pasti. Nah, itu clue-nya di situ. Kalau di SAM kan tidak mempertimbangkan yang seperti itu ya. Gitu ya. Jadi ada variabel terukur berapa sih nilainya. Jadi dia deterministik nih. Tapi kalau yang Bayesian network itu variabelnya ini memperlihatkan hubungan antar uncertain variabel. Nah, yang membedakan itu. Itu Mas. Apakah sudah jelas? Jadi identifikasi variabel termasuk uncertain atau deterministik seperti apa ya Bu? Oh, itu tergantung kasusnya. Jadi kalau misalnya kita itu mungkin memodelkan ini ya hubungan misalnya apalah A dengan B. Nah, itu kita definisikan apakah variabel kita itu ada uncertainty nggak di dalam variabel itu. Kalau ada, apakah kita akan secara eksplisit memodelkan uncertainty itu atau tidak. Kalau kita ingin secara eksplisit memodelkan uncertainty itu berarti kita harus pakai BN gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak ingin memodelkan uncertainty dalam variabel itu ya berarti menggunakan
persamaan korelasi yang lain gitu ya, bisa SEM, PLS dan seterusnya. Ya kan, kalau misalnya Anda modelkan dengan STEM, itu kan yang laten variabelnya ya variabel itu, terus itu diukur berapa nilainya kan itu ya, berdasarkan misalnya variabel, kemudian dilihat hubungannya dengan variabel yang lain. Tapi kan tidak mempertimbangkan secara eksplisit uncertainty di variabel itu. Gitu Mas Farudin, bisa diterima? Iya, jelas ya. kasih. Udah kebayang ya bedanya ya. Jadi fokusnya kalau yang Bayesian network itu memang untuk memodelkan uncertain variable, sehingga tidak mengherankan ketika hubungan antar variabel ini sifatnya ya probabilistic relationship gitu. Orang di sini aja belum tahu, belum tentu gitu ya outcome-nya apa. Di sini juga belum tentu belum tahu gitu ya outcome-nya apa, belum pasti. Nah, sehingga hubungannya itu lebih ke probabilistic relationship. Nah, kurang lebih seperti itu, gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjelaskan, gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya kurang jelas, silahkan dibandingkan ya. Dibandingkan kalau Bayesian network itu seperti ini, kalau SEM itu bagaimana? Karena penggunaannya beda. Kapan sih kita BN paling banyak ya? Bayesian network itu kalau untuk engineering ya, itu lebih banyak digunakan untuk troubleshooting. Keperluannya untuk itu. Keperluannya untuk troubleshooting atau untuk diagnostik. Ya untuk diagnostik sama troubleshooting sama ya untuk prediktif, memprediksikan assessment ya untuk memprediksikan kalau ini, nah itu bagaimana endingnya begitu. Jadi misalnya ya saya kasih gambaran di beberapa paper gitu orang memodelkan terrorist attack, serangan teroris gitu ya. Terrorist attack itu jelas dia uncertain variable, nggak ada yang bisa memprediksi kapan terjadinya serangan, kapan enggak gitu ya. Nah kemudian apa sih yang berpengaruh terhadap terrorist attack gitu. Nah, dimodalkan apa saja ya kira-kira yang berpengaruh terhadap terrorist attack. Variabelnya macam ada political stability, economic stability dan seterusnya. Banyak tuh variabelnya. Kemudian dicari hubungan antar variabel-variabel tadi. Yang ujung-ujungnya adalah terrorist attack tadi ya. Nah, ketika networknya udah jadi, nah kemudian ternyata ada terrorist attack gitu ya. Fakta nih, terus kejadian. Nah, kemudian kita runut apa ya kira-kira penyebabnya, kenapa kok terjadi serangan teroris gitu. Nah, itu di root note, di trace back. Jadi yang mencari penyebabnya. Nah, itu salah satu contoh pemanfaatan Bayesian network untuk troubleshooting. Nah, itu memang pembedanya ya, larinya ke sana. Nah, kalau SEM kan beda lagi ya, mungkin Anda sudah belajar statistik lanjut ya, kalau di sana kan lebih kepada bagaimana pengaruh antar variabel ini dan seterusnya. Karena memang kita ingin mengetahui hubungan antar variabel itu. Gitu. Tapi di sana variabelnya sudah fix itu tadi. Kalau ini lebih concern ke variabelnya itu yang masih uncertain. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti di belakang akan ada beberapa contoh aplikasi untuk yang Bayesian network ya. Oke. Jadi itu ada qualitative level, quantitative level, more or less mirip tadi ya dengan membuat structural model. Jadi di awal itu biasanya kalau dari engineering itu bikin kualitatifnya dulu, structure modelnya dulu, baru kita confirm ke kuantitatif. Tapi bisa jadi sebaliknya yang saya sampaikan tadi, kalau orang-orang big data mining itu data dulu gitu, dari data itu kemudian diterapkan algoritma tertentu berdasarkan hubungan antar data itu ketemu networknya. Nah, jadi dibalik kuantitatif dulu baru kualitatif itu juga bisa. Jadi bisa dua arah. Nah, seperti itu. Yang jelas itu keduanya itu mesti ada fine tuning ya, dikonfirmasi. Nah, kalau misalnya dari data tadi, yang data mining yang dari data dulu, kemudian dibentuk strukturnya, itu tetap ada fine tuning. Kita lihat, oh ini nggak masuk akal kalau ini ada hubungan dari sini ke sini gitu. Nah, sehingga tetap ada proses revisit gitu ya terhadap model yang terbentuk, baik kualitatif ke kuantitatif dulu atau sebaliknya. Nah, ini properties of BN. Jadi sama seperti waktu kita membicarakan tentang possibility tree ya. Waktu kita bicarakan tentang possibility tree dulu, itu kalau misalnya datanya itu adalah dari smoking ke lung cancer. Jadi ini possibility tree-nya kan tadi seperti ini ya. Ini smoking dulu, kemudian baru lung cancer. Gitu kan ya urutannya. Nah, tapi andaikan kita pengen sebaliknya, ternyata faktanya itu adalah lung cancer dulu Jadi kita pengen tahu berapa sih probability
smoking gitu ya, given lung cancer. Ini berapa? Nah, kalau kita concern seperti ini, berarti kan yang dibutuhkan adalah datanya lung cancer dulu, baru smoking. Nah, maka yang kita lakukan waktu kita menggunakan possibility tree, yang dilakukan adalah di flip ya, pohonnya di flip kan, di flip the tree gitu. Kemudian dilakukan perhitungan atau updating di situ. Sama ketika Bayesian network, ketika awalnya itu datanya itu yang kita peroleh itu seperti ini. Lah kalau kita pengen sebaliknya ya tinggal dibalik aja panahnya. Lah terus bagaimana perhitungannya? Nah, ini diupdate dengan menggunakan Bayes theorem. Dengan menggunakan formulasi Bayes theorem itu nanti angka-angka yang di dalamnya itu otomatis akan terupdate. Nah, sehingga memang hitungan dalam Bayesian network itu adalah hanya menggunakan Bayes theorem. Nah, sehingga proses perhitungannya itu cepat ya, karena Bayes theorem kan rumusnya juga tidak sulit ya. Nah, sehingga proses perhitungannya itu bisa cepat. Oh ya, nah dari sini ketika panah itu bisa digambar ke sana atau lainnya, maka kesimpulannya berarti panah itu bisa digambar in any direction. Berarti panah itu bisa digambar in any direction. Ini artinya apa? Artinya kita dalam menggambar panah itu tergantung ketersediaan data. Nah, data yang tersedia itu bagaimana? Dan itulah yang menentukan arahnya bergerak dari mana ke mana. Meskipun nanti pada akhirnya kita ingin sebaliknya ya, informasinya itu pengennya sebaliknya, enggak masalah kan, kita tinggal dibalik aja tuh panahnya. Kalau dibalik panahnya, otomatis dia akan langsung mengupdate gitu ya, akan langsung diupdate nih probability di dalam node-node-nya tadi. Nah, seperti itu. Prosesnya persis seperti waktu kita flipping the tree. Jadi sebenarnya waktu kita membicarakan Bayesian network itu sebenarnya kita juga membicarakan possibility tree. Hanya bedanya dalam hal representasinya saja. Kalau kemarin itu dalam bentuk pohon, kalau sekarang itu dalam bentuk node gitu ya. Kemudian hubungan antar node itu kita nyatakan dengan panah. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi apa sih yang ada di dalam Bayesian network itu ya sama persis dengan apa yang ada di dalam possibility tree. Makanya kemarin kuliahnya itu dimulai dengan possibility tree dulu, karena kan eksplisit ya, kelihatan angka-angkanya, ngitungnya gampang, mengerutnya gampang gitu kan ya. Cuman ya itu kelemahannya, kalau masalahnya sudah kompleks, variabelnya sudah banyak, menjadi gak menarik dengan possibility tree, gitu ya. Nah, sehingga ini perlu yang lebih advance lagi, yaitu dengan menggunakan Bayesian network, supaya lebih mudah mempermudah komunikasinya dan juga secara eksplisit itu dependensi antar variabel itu bisa kelihatan. Nah, ini arc reversal, jadi kalau awalnya kita ini datanya misalnya kita punya ini, kemudian kita ingin sebaliknya, maka diupdate dengan Bayesian network. Ini sigma ya. Nah, ini adalah persamaan Bayesian network ya, persamaan Bayesian network yang mestinya sudah Anda pelajari kemarin ya. Bayesian network itu kurang lebih seperti ini. Bayesian network adalah persamaan untuk menghitung conditional probability. Nah, sehingga nggak masalah kalau misalnya di balik urutannya. Di balik urutannya itu maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kalau misalnya faktanya yang diketahui ini kan gitu ya. Ini faktanya yang diketahui ini, terus kita yang menjadi query adalah yang belakang. Kalau awalnya kan ini datanya ini dulu yang diketahui, baru query-nya yang di belakang kan gitu. Nah, kalau informasinya sebaliknya, nah maka kita lakukan proses membalik itu. Baik. Nah, ini yang ada di dalamnya ya langsung updating nih, updating probability-nya terupdate. Hitungannya persis ketika Anda lakukan flip the tree. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ketika panah itu bisa dibuat in any direction, mana yang akan kita pakai? Intinya tadi tergantung ketersediaan data. Nah, tergantung ketersediaan data. Data yang tersedia mana? Apakah assessment order atau inference order? Assessment order itu untuk mengistilahkan kalau misalnya panah itu dari smoking ke lung cancer. Sedangkan inference order sebaliknya ya, kalau dari lung cancer ke smoking. Nah, itu istilah aja, apakah inference atau assessment. Oh, ini kegeser nih ya. Untuk Bayesian network, nah ini keuntungannya adalah
mensimplifikasi networknya ya. Jadi ketika tidak ada hubungan antar variabel yang tidak perlu ada panahnya, sehingga ini bisa mempersingkat ya atau meringkas join probability distribution-nya. Nah, dulu di awal itu ketika kita mencari join distribution itu kan mempersiapkan worst case-nya ya. Worst case-nya itu fully connected. Jadi kalau kita punya 6 variabel itu asumsinya ke 6-6-nya, ini worst case-nya kan ke 6-6-nya itu saling berhubungan. Nah, sehingga menjadi yang network sebelah sini. Tapi ketika kita itu bisa membuktikan bahwa mereka ada di antara mereka yang tidak ada hubungannya, maka networknya itu menjadi lebih sederhana. Nah, kurang lebih itu. Nah, ini contohnya. Contohnya ya, nah ini lung cancer. Ini menggunakan Netica ya, software Netica. Ini dalam bentuk node, yang sebelah kanan itu adalah memperlihatkan apa sih yang tersimpan di dalam masing-masing node itu. Informasi apa yang tersimpan di dalam masing-masing node itu. Jadi di dalam occupation type, karena dia itu tidak ada node pendahulu, nah maka dalam occupation type itu ya yang tersimpan adalah prior probability atau marginal probability ya. Di sana ada 2 info, misalnya office, non-office, dan seterusnya. Nah, bisa dilihat di sini misalnya di node smoking ya. Di node smoking ini ada 2 panah nih yang masuk ya. Dari gender dan occupation type. Kalau kita lihat di node smoking ini, nah ini karena ada 2 panah yang masuk, maka ada 2 informasi pendahulu yang dipertimbangkan. Masing-masing itu ada 2 outcome. Sehingga sebelum kita menentukan berapa probability seseorang itu perokok atau bukan, itu kita mempertimbangkan 4 possible kombinasi ini. Karena kan ada 2 node yang masuk ya, 2 node pendahulu masing-masing dengan 2 outcome, sehingga kan kombinasinya ada 4. Nah, makanya betulnya ada seperti itu. Semakin banyak panah yang masuk ke suatu node, maka di sana tabelnya ukurannya akan semakin besar. Nah, begitu. Itu dalemannya ya, Bayesian network itu kurang lebih seperti yang di kanan itu. Begitu. Nah, untuk yang software-software ini, baik Netica, Jenny, DPL itu bisa ada fasilitas untuk mau ditampilkan dalam bentuk icon seperti ini ya, atau dalam bentuk bar. Nah, ini kalau bar seperti itu ya, dalam bentuk tabelnya. Jadi dilihat angka-angka dalemannya seperti apa, atau dalam bentuk node-nya saja seperti ini. Ini contohnya, jadi itu kurang lebih dalemannya seperti itu. Nah, ini contohnya untuk yang saya contohkan tadi troubleshooting ya. Ini adalah kalau mobil mati. Nah, ini yang banyak dipakai. Ini adalah hubungan antar variabel yang dicurigai ya, yang dicurigai saling berpengaruh. Nah, ini semua fungsinya uncertain ya, uncertain variable. Nah, maka kalau troubleshooting itu gini misalnya, ini kan mobil nyala, ternyata mati. Ini mobilnya nggak bisa nyala nih. Nah, terus gimana kalau mobilnya nggak bisa nyala? Ini set evidence, ini jadi evidence. Jadi dievaluasi berapa probability ini ya, probability spark quality given ini car start gitu ya. Terus ini probability apa nih larinya ya, spark timing given car startnya mati gitu. Terus ini probability car crank given car startnya mati. Mana di antara 3 ini yang dicurigai menjadi penyebab terbesar? Ketika ini diketahui jadi evidence, kemudian kan diupdate. Terus ada 3 cabang kan sebelumnya. Nah, dilihat dari ketiganya ini mana yang dicurigai atau mempunyai kemungkinan paling besar dari 3 itu. Nah, maka selanjutnya akan dirunut di situ. Jadi misalnya, probability paling besarnya itu dari ini loh, kualitas percikan apinya di sini misalnya. Nah, kemudian runut ke sini, kemudian dicek. Bagaimana plugnya, bagaimana voltasenya, mana yang dicurigai, ada 2 kemungkinan penyebab yang mempengaruhi kualitas dari sparknya itu. Oh, ternyata ini kemungkinan misalnya di plugnya. Kalau ke sini ya sudah, ini dikoreksi, dievaluasi di situ. Nah, ini kan sangat cocok untuk troubleshooting ya, atau online, biasanya online troubleshooting, atau kalau Anda jadi customer service atau apa gitu kan, ada keluhan gini, ada masalah seperti ini. Ketika ada masalah seperti ini, kemudian dia akan merunut gitu ya, merunut kemungkinan besar penyebabnya apa, sampai kemudian ditentukan sebaiknya bagaimana solusinya. Nah, itu contoh aplikasi untuk yang Bayesian network ya, yang digunakan untuk troubleshooting. Saya seperti itu.
ini car starting system, ini printer ya, ini kasusnya printer. Printer quality, kok kualitas printernya jelek ya? Apa ya kira-kira yang menyebabkan? Nah, ternyata ada 3 panah nih yang masuk. Berarti kan kemungkinan ada 3 nih kemungkinan penyebab ya yang menyebabkan kenapa kok printer quality-nya jelek gitu. Nah, writing systemnya, paper path-nya, atau paper spacing-nya. Nah, dicari mana yang paling besar, mempunyai kemungkinan paling besar. Di-trace lah ke situ, sampai ketemu root cause-nya. Ya, penyebab root-nya apa sih, penyebabnya apa, nah di situ kemudian yang diselesaikan. Nah, ini contohnya kalau problem troubleshooting, itu seperti itu. Ya. Kok dari tadi problem troubleshooting terus gitu ya, apa bisa kalau yang assessment order? Oh bisa, misalnya apa ya di sini input tray, kalau yang assessment itu kayak prediktif gitu loh. Jadi kalau saya itu punya ini line fit motornya given, waduh line fit motor saya jelek ya, nggak terlalu bagus misalnya. Kalau kualitas line fit motor saya seperti ini, berapa ya kemungkinan nanti print quality-nya itu jelek gitu. Nah itu bisa. Jadi kalau itu kan yang diketahui di sini. Nah itu assessment order. Kalau tadi kan troubleshooting ya, atau diagnostik. Nah kalau assessment adalah yang ujung-ujungnya ini. Saya punya fit motornya nggak terlalu bagus. Tapi input tray-nya masih bagus sih. Kemudian ini apa ya ini ya, nggak bisa baca saya. Firmware-nya itu juga masih bagus. Given ketika kita tahu 3 kondisi itu gitu ya, itu berapa ya kemungkinan bahwa printer quality-nya akan bagus. Nah itu kalau untuk yang assessment. Ya jadi kayak seolah-olah kayak prediktif gitu ya, seperti prediktif seperti itu tuh bisa. Jadi bisa di 2 arah nih, bisa untuk yang diagnostik, bisa juga untuk prediktif. Jadi kalau yang saya contohkan yang tadi apa yang teroris attack tadi ya, yang saya contohkan paper yang terkait teroris attack tadi, itu kan kalau yang saya contohkan tadi yang diagnostik ya, sudah ada serangan teroris kemudian di root back sama kan, itu jadi root. Nah misalnya apa ya penyebabnya, di sana ada berapa penyebab, misalnya ada political stability, social stability, economic stability misalnya. Oh ternyata kemungkinan yang paling besar itu adalah economic stability. Nah, di trace back, apa sih yang menyebabkan kondisi ekonominya nggak stabil? Di trace lagi, apa yang menyebabkan itu? Gitu ya. Nah, itu kalau troubleshooting atau kalau yang diagnostik. Tapi sebaliknya, ketika kita tahu, waduh kondisi ekonominya tidak stabil, politik tidak stabil, tapi sosial stabil, dengan kondisi ada teroris attack. Nah, itu bisa. Jadi sebaliknya gitu ya, dari root-nya gunakan untuk mengevaluasi itu. Kalau ternyata kemungkinan adanya attack itu besar ya. Nah berarti gimana cara menghindarinya? Oh berarti ini yang economic stability tadi itu harus ditingkatkan gitu ya misalnya. Nah seperti itu contoh antara lain pemanfaatan dari Bayesian Network itu seperti itu ya. Oke. Nah, itu beberapa contoh ya. Contoh lain sebenarnya banyak ya. Bahkan ada teman saya dulu ya yang PhD bareng saya, dia mendevelop ini ICU alarm ya. Dia mendevelop Bayesian Network itu untuk memodelkan alarm di ICU. Jadi pasien yang di ICU, kemudian ada alarm bisa karena kadar oksigen pasien itu rendah, kemudian tekanan darah dan seterusnya. Terus Junut penyebabnya apa? Yang itu nanti dihubungkan dengan handphonenya dokternya. Jadi kalau misalnya ada alarm nyala, ada notif gitu ya di handphonenya dokter. Nah berdasarkan tadi diagnostik ini kenapa sih yang menyebabkan alarm nyala, dia bisa di trace back gitu. Nah maka dimanapun dokternya berada dia bisa memberikan instruksi apa yang harus dilakukan secara otomatis itu ya. Nah itu dulu ada teman saya mengembangkan riset itu gitu. Nah itu contoh beberapa contoh aplikasi untuk yang Bayesian Network. Ya baik. Kita masuk ke probabilistic inference nih. Ini istilah aja, ada general. Ini maksudnya apa? Nih kalau assessment order, saya beberapa kali menyebut tadi assessment order itu adalah gini. Give info, gender, occupation berapa sih
itu menderita lung cancer. Jadi misalnya saya perempuan, pekerjaannya dosen orang kantor kan menderita lung cancer. Nah itu assessment order. Ya lebih ke preventif. Oh ternyata kalau seperti itu maka probability lung cancer-nya sekian. Jadi seperti yang tadi yang terrorist attack tadi itu ya tadi kalau kondisi sosial stability-nya seperti ini, economic stability-nya seperti ini, political stability-nya seperti ini, berapa ya probability ada terrorist attack misalnya. Nah itu assessment order. Tapi kalau misalnya sebaliknya, kalau diagnostik sebaliknya, dari belakang dirut ke depan. Ini fakta, seseorang yang lung cancer, confirm dia lung cancer, berapa probability bahwa dia adalah smoking ya, berapa probability dia smoking, given fakta dia lung cancer. Nah itu diagnostik. Jadi akibatnya diketahui dulu. Jadi tadi ada confirm ada terrorist attack, berapa probability bahwa ini disebabkan oleh tadi masing-masing penyebab ya. Nah, seperti itu. Itu diagnostic inference. Jadi ada lung cancer, kemudian kita pengen tahu penyebabnya. Kira-kira penyebabnya apa? Gitu. Nah, ini kan seorang diagnostik ya. Jadi kayak dokter itu loh, ini pusing. Nah, kenapa ya pusing ya? Dicari penyebabnya. Apa ya kira-kira yang menyebabkan dia pusing? Nah, itu untuk menentukan nanti obatnya apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau gini, confirm seseorang lung cancer, berapa probability smoking? Ternyata penyebabnya adalah smoking, ya sudah cara menanggulangi menurunkan jumlah penderita kanker paru-paru, berarti menurunkan itu merokok ya, menurunkan jumlah orang yang merokok misalnya. Nah itu adalah diagnostik. Gitu ya. Jadi inference-nya bisa assessment, bisa diagnostik. Atau bisa juga interkausal. Kalau interkausal itu adalah misalnya contohnya ini. Diketahui seseorang itu X-ray result-nya jelek, kemudian dia juga seorang perokok. Berapa probability bahwa dia itu juga terekspos oleh racun? Jelas ya, jadi kalau interkausal itu adalah misalnya ada suatu akibat. Akibat ini penyebabnya itu banyak, lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Dalam hal ini misalnya penyebabnya ada dua, yaitu smoking dan exposure to toxic. Nah, ketika seseorang itu diketahui dia X-ray result-nya jelek, kemudian dia juga confirm perokok berat. Nah, saya pengen tahu nih berapa juga probability bahwa dia juga terekspos oleh toksik gitu. Jadi mencari probability penyebab karena faktor lain. Gitu ya. Nah, itu yang namanya intercausal reasoning. Jadi ketika penyebabnya lebih dari satu, salah satu penyebab sudah diketahui, tapi kita pengen tahu penyebab yang lain. Nah, ini istilahnya adalah intercausal reasoning, gitu ya, atau sering juga disebut sebagai explaining away, gitu. Oke, nah ini general atau mixed inference ya. Kalau general atau mixed inference ya campur-campur aja lah informasinya. Ada yang di depan, ada yang di belakang, begitu ya. Kemudian kita pengen tahu yang tengah-tengahnya. Nah, ini beberapa tipe-tipe inference ya dalam Bayesian network. Nah, seperti itu contoh untuk Bayesian network. Ya, aplikasinya banyak. Ya, aplikasinya banyak, terutama untuk troubleshooting maupun untuk assessment tadi ya, untuk prediktif. Gitu. Bahkan waktu itu juga kami pernah itu ya mengerjakan project ini loh, root cause ya, bahkan digunakan untuk root cause analysis. Waktu itu sempat kita diminta untuk memodelkan root cause analysis dari PLTU ya, dari PLTU. Jadi apa sih yang kemungkinan penyebab kerusakan boiler gitu. Itu penyebabnya banyak dan itu kan sifatnya uncertain semua ya. Itu kita identifikasi semua, jadilah Bayesian network. Nah, sehingga nanti akan digunakan dia untuk troubleshooting. Jadi ketika ada kerusakan di salah satu sistemnya, nah itu kemudian di-trace gitu. Mana sih yang pertama kali harus diperiksa? Karena kan banyak penyebabnya ya, ada kerusakan misalnya di salah satu alatnya gitu ya. Yang menyebabkan kerusakan di alat ini tuh banyak karena nah itu dengan menggunakan Bayesian network tadi itu bisa mempermudah ya, memberi guideline atau seolah-olah SOP gitu. Kalau ini rusak, oke, cek ini dulu. Ya karena dia yang dicurigai mempunyai probability terbesar yang menyebabkan kerusakan ini. Begitu. Kemudian kalau itu
trace terus sampai belakang dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh real ya yang sudah pernah kita lakukan untuk memodelkan root cause analysis. Kita buat dalam bentuk Bayesian network tuh root cause analysisnya. Karena variabel-variabel atau faktor-faktor penyebabnya itu semuanya uncertain gitu. Dan ini bisa menyebabkan itu, tapi belum pasti gitu ya. Ada kemungkinan ini menyebabkan itu dan seterusnya. Semua variabel itu kita identifikasi, kemudian kita lihat hubungan antar variabel tadi. Nah, ini contoh real ya, contoh saya ceritakan contoh aplikasi realnya. Kalau dulu tentang yang terrorist attack tadi ya, Bu Ilia itu memodelkan Bayesian network untuk memprediksi terrorist attack. Kebetulan waktu itu lihat contoh-contoh aplikasinya, jadi yang sudah diterapkan. Nah, ini unstable lagi ya internet saya. Nah, oke, mudah-mudahan tidak terganggu. Nah, maaf, udah dibalik. Oke, itu tadi tentang Bayesian network. Ya, intinya Bayesian network itu adalah mirip dengan possibility tree untuk menghubungkan antar uncertain variable. Ya. Nah, kemarin Anda punya possibility tree, ya, ada possibility tree atau probability tree. Kemudian setelah itu Anda punya decision tree. Kan gitu ya. Ya, decision tree. Jadi kalau kemarin itu ada possibility tree, kemudian decision tree. Ini untuk memodelkan hubungan antar uncertain variable, kemudian ini untuk memodelkan keputusan dengan mempertimbangkan uncertain variable. Ya, jadi kalau yang pada saat possibility tree itu kan hanya melihat ya hubungan antar variabelnya yang uncertain itu, kemudian idenya adalah sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Makanya di-extend dari possibility tree ke decision tree. Gitu. Nah, sekarang analog dengan itu adalah kita kalau akan menggunakan tadi sebagai dasar untuk mengambil keputusan, itu maka Bayesian network tadi itu bisa di-extend menjadi yang namanya influence diagram. Nah, extending Bayesian network menjadi influence diagram itu analog dengan kita mengextend possibility tree menjadi decision tree. Nah, waktu mengextend possibility tree menjadi decision tree, itu yang Anda lakukan adalah menambah dengan decision node plus utility value ya yang di belakang. Nah, ditambah dengan decision node dan value. Nah, sama di sini ketika kita akan mengextend possibility tree dan decision tree. Nah, habis seperti itu. Ya. Oke. Bu, tadi suaranya sempat putus, Bu. Mohon diulangi. Mohon maaf ini sempat kepental saya. Mohon maaf ini sinyalnya tidak terlalu bagus ya, malah saya sendiri yang kepental keluar ya. Oke. Ya. Nah, tadi saya ulangi ya, untuk mengextend dari Bayesian network ke influence diagram itu adalah dengan menambah decision node dan value node. Gitu. Nah, decision node itu sama seperti waktu kita bicarakan dengan decision tree ya. Jadi dia bentuknya adalah persegi gitu. Tersimpan di dalam node itu adalah list of possible alternative di dalam decision itu. Jadi sama persis, ya sama persis. Nah, kemudian panahnya. Nah, ini panahnya, ini ada beberapa istilah ya. Panahnya ini berdasarkan arahnya ke atau dari decision node.
Jadi kalau panahnya itu masuk ke decision node, itu istilahnya adalah information arc. Ya, jadi information arc itu adalah panahnya itu masuk gitu ya, masuk ke maaf, ini miring ya. Sebentarnya iPad saya geser. Ya, ini mohon maaf, ini sinyalnya nggak terlalu bagus gitu. Ya, oke, ini malah muter ya, tunggu ya. Jadi information arc itu panahnya itu adalah dari chance node ke decision node. Intinya masuk ke decision node, gitu ya. Itu adalah information. Jadi artinya dalam mengambil keputusan kita mendapatkan informasi dulu, gitu ya, dari variabel sebelumnya. Atau yang kedua adalah influence arc. Kalau influence arc itu artinya adalah keputusan kita itu berpengaruh gitu ya, atau mempengaruhi uncertain variable. Jadi contohnya ini adalah marketing effort. Nah, marketing effort keputusan apakah effortnya akan tinggi atau rendah itu berpengaruh terhadap sales volume. Oke. Kemudian selanjutnya adalah chronological arc. Kalau chronological arc ini adalah ketika kita membuat sequential decision. Jadi seringkali kita membuat keputusan kan lebih dari satu ya. Misalnya 1, 2, 3. Ketika kita membuat keputusan lebih dari satu, maka di sini keputusan satu dengan yang lain, nah itu harus jelas kronologinya. Ya, kronologinya harus jelas, mana keputusan yang awal, mana yang belakang gitu ya. Jadi urutan kronologisnya itu harus jelas. Nah, ini untuk yang chronological arc. Nah, jadi itu adalah tipe-tipe untuk panah ya, berdasarkan ini ya, arahnya ke decision node. Baik. Nah, ini untuk selanjutnya adalah node-nya yang value node ya. Value node ini sebenarnya adalah seolah-olah seperti objective function ya. Kalau di optimasi itu ada fungsi tujuan, objective function. Nah, ini juga dinyatakan dengan value node seperti ini. Nah, ini value node. Nah, dalam standar influence diagram itu value node itu hanya ada satu nih ya, hanya ada satu seperti itu. Nah, dan dia akan menjadi terminal node. Terminal node itu adalah akhir ya, sync node. Jadi nggak ada node keluar dari value. Nah, sebenarnya value node ini adalah merepresentasikan itu loh. Kalau Anda membuat suatu kemarin ya influence diagram di paling ujung, di paling belakang, itu kan ada utility-nya. Nah, utility itulah yang tersimpan di dalam value node ini. Nilai utility yang di pojok itu ya, di belakang kok pojok ya, di paling belakang. Nah, itu disimpan di dalam value node ini. Nah, sehingga kalau misalnya ada 3 panah masuk ke dalam value node, artinya nilai utility di dalamnya itu dipengaruhi oleh kombinasi dari ketiga variabel ini. Nah, gitu ya. Dan ini analog dengan objective function di model-model optimasi. Nah, ini value node. Ini contoh influence diagram tuh bentuknya kayak gini. Jadi ada chance node yang merepresentasikan uncertain variable, ada decision node yang merepresentasikan decision variable, ada value node yang merepresentasikan objective function. Jadi sudah komplit nih. Ada uncertain variable, ada decision variable, dan ada objective function-nya. Nah, seperti itu ya. Ada kalanya variabel itu sifatnya deterministik ya. Bisa jadi memang dia deterministik, bisa jadi memang kita tambahkan untuk menyederhanakan perhitungan. Jadi maksudnya menyederhanakan perhitungan itu seperti ini loh. Misalnya tadi ya, sebelumnya ini yang masuk ke value kan ada 3 nih. Ada 3 variabel ya, production cost. Ada 3. Nah, ini ada 3 kan? Nah, seringkali untuk menyederhanakan, maka kita jadikan satu. Misalnya kita jadikan satu, price of product dan quantity sold, itu kita gabung dulu, membentuk variabel baru yang namanya revenue, dan itu adalah deterministik. Nah, sehingga yang masuk ke value node itu tinggal 2. Nah, kadang kita perlukan ini untuk menyederhanakan.
ya. Oke. Atau memang variabelnya itu adalah deterministik. Contohnya ini, meskipun radius of circle itu adalah uncertain, tapi given fakta atau diberikan evidence terkait nilai dari radius of circle, maka area circle itu adalah deterministik. Nah, itu juga bisa. Jadi uncertain variabelnya itu apa, kemudian nanti kalau itu sudah tahu, maka selanjutnya dia merupakan deterministik. Atau kemungkinan lain memang variabel itu adalah deterministik, tapi itu diperlukan di network kita. Nah, ini perbandingannya ya, kalau kita bandingkan inverse diagram dan decision tree. Ini juga berlaku untuk Bayesian network ya, kalau kita membandingkan Bayesian network dengan possibility tree. Gitu. Yang pertama compact dari sisi ukurannya, ukuran inverse diagram maupun Bayesian network itu linear dengan peningkatan jumlah variabel. Sedangkan untuk yang decision tree atau possibility tree itu dia dikatakan di sini growth exponentially ya dengan meningkatnya jumlah variabel. Kemudian yang kedua, ini sudah berkali-kali saya sampaikan juga ya, graphical representation of independence. Kalau influence diagram maupun Bayesian network, independensi antar variabel itu secara eksplisit ditunjukkan dengan ada atau tidak adanya panah. Sedangkan decision tree itu harus dievaluasi berdasarkan numerical value-nya. Kemudian yang ketiga, nah ini, kalau decision tree atau possibility tree itu unidirectional. Artinya apa? Artinya dia hanya bisa digambarkan dari root ke leaf. Sehingga exact sequence itu harus diketahui sejak awal. Ya, jadi urut-urutannya itu harus diketahui. Karena kan gambarnya kayak gini ya, kalau ini possibility tree. Nah, seperti itu. Itu urut-urutannya harus diketahui sejak awal. Dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan unidirectional. Influence diagram. Decision tree kan juga seperti itu ya. Ada decision, kemudian apa, dan seterusnya ke belakang. Jadi ini yang namanya unidirectional. Nah, sedangkan influence diagram maupun Bayesian network itu dikatakan non-directional. Di sini node maupun arc, panah, itu bisa ditambahkan atau bisa di-delete kapan saja. Ya, nah sehingga modeling dengan menggunakan influence diagram dan Bayesian network itu menjadi lebih fleksibel. Di samping itu tadi, di samping kompak ya, ukurannya lebih simple, independensinya itu lebih explicitly terlihat. Nah, itu juga directionalnya itu bisa di mana saja. Jadi node itu dengan mudahnya kita tambah atau kita delete itu tidak masalah gitu ya. Otomatis dia akan mengupdate probability yang tersimpan di dalamnya. Bayangkan kalau misalnya possibility tree, kita pengen delete yang di tengah gini, nah ini kan struktur pohonnya berubah total. Mau demikian juga kalau mau nambah ya, tiba-tiba ditambah di tengah gitu. Nah itu juga akan mengubah total gitu ya struktur pohonnya. Nah itu. Yang terakhir itu adalah symmetric model only untuk influence diagram dan asymmetric. Ini maksudnya apa? Maksudnya seperti ini nih. Asimetrik itu gini, misalnya kita punya dua alternatif ya. Apakah kita akan invest atau tidak? Kalau kita memutuskan untuk invest, maka ada dua kemungkinan, yaitu untung atau rugi. Begitu. Sedangkan kalau kita memutuskan tidak invest, ya sudah, nggak ada resiko ya, nggak ada untung, nggak ada rugi, nggak invest. Gitu toh. Nah ini yang dimaksud dengan asimetri itu yang seperti ini. Ya, asymmetric model itu seperti itu. Nah, ini decision tree itu bisa mengakomodasi asymmetric model seperti itu. Nah, terus kalau influence diagram bagaimana? Ini ya, kalau kita lihat, ini misalnya, ini kalau decision tree, misalnya invest untung misalnya dapat 100, invest rugi minus 20 misalnya, kalau nggak invest ya 0. Ini kalau decision tree ya. Nah, ini kalau kita gambar dengan influence diagram bagaimana? Ini ada dua variabel, yaitu invest atau tidak, dan kita punya satu chance node, yaitu outcome-nya ya, untung atau rugi. Nah, kemudian ini ada value. Value-nya yang merepresentasikan ini, utility-nya. Jadi ini merepresentasikan itu, untuk ruginya ini value-nya ini. Nah, kalau kita lihat kan gini. Nah, ini influence diagram-nya bentuknya seperti itu.
ini kalau misalnya kita ubah menjadi decision tree, bentuknya akan seperti ini. Pasti simetri. Ya, pasti simetri seperti itu. Jadi ini invest, ini tidak. Maka ini juga pasti akan muncul untung, rugi. Untung, rugi, gitu, sama. Nah terus gimana? Apakah ada masalah? Sebenarnya ini tidak masalah karena kita bisa set di utility-nya. Invest untung tetap 100 di sini, rugi ini minus 20, nah ini tinggal 00 gitu diseragamkan. Nah itu ngatasinya ya untuk merepresentasikan model yang asimetri. Nah ini kalau kita bandingkan ya antara influence diagram dan decision tree. Nah sehingga kembali ke tadi di awal, kenapa sih kalau kita perlu mengetahui influence diagram maupun Bayesian network, yaitu sebenarnya target utamanya adalah untuk yang model representatif gitu ya, supaya lebih merepresentasikan modelnya. Dan pada prakteknya sebenarnya kalau kita akan memodelkan hubungan antar uncertain variable, kita itu akan membentuk BN ataupun ID dulu. Possibility tree maupun decision tree-nya itu adalah tools yang kita gunakan kalau kita ingin menyelesaikan secara manual. Tapi dari sisi modelingnya itu kita prakteknya ya, pada prakteknya itu langsung kita pakai BN atau ID. Ya gitu, karena kan tadi berdasarkan informasi-informasi entah literatur, entah expert judgment, entah common knowledge, itu kan akan lebih mudah ketika kita tuangkan dalam bentuk entah BN entah ID, kan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini contoh-contohnya. Nah, contoh 1, 2, 3 sebenarnya ini menunjukkan bagaimana hubungan antar variabel itu kalau ditunjukkan dalam menggunakan decision tree itu struktur pohonnya sama persis, hanya saja hubungan antar variabel itu hanya bisa diperlihatkan di numerical value. Jadi kalau Anda amati ini contoh 1, contoh 2, contoh 3, struktur pohonnya sama persis. Di dalamnya, maka kita bisa lihat, kita bisa buat struktur influence diagramnya. Contoh ini, yang contoh 1. Ini A, B, dan D ini semuanya tidak ada hubungannya. Tapi value ini dipengaruhi oleh 3 variabel itu. Terlihat dari mana? Terlihat dari ini. Nah, angkanya berubah terus. Jadi nilai utility yang di belakang ini utility atau value ya, ini bukan utility karena nilainya lebih dari 1. Value-nya itu bervariasi dan dia tergantung kombinasi A, B, dan D. Nah, sehingga ini tiga-tiganya masuk ke value node ya, ada 3 panah masuk. Kita evaluasi hubungan D dengan A. D dengan A, D-nya diubah dari D1 dengan D2, probability A1-nya tetap, A2-nya tetap, A3-nya tetap, berarti nggak ada hubungannya. Demikian juga A dengan B ya, A dengan B ini tetap 0,2, 0,8 terus semuanya, berarti A dengan B nggak ada hubungannya. Terus gimana kita mencari hubungan A dengan B, D dengan B? Nah, untuk mencari apakah ada hubungan antara D dengan B, ini dicari pada saat A tetap. Jadi misalnya pada saat A-nya A1, kita lihat bagaimana D1 dengan B1, D1 dengan B2. Ketika D-nya diganti D2, gitu ya, kita lihat bagaimana hubungannya. Tapi pada saat A tetap. Nah, ternyata itu juga nggak ada hubungannya. Sehingga seperti ini. Anda bisa lihat untuk contoh 2, A dan B ada hubungannya ya. Artinya ini Anda bisa lihat ketika A-nya diganti, ya ternyata B-nya ganti. Tapi dari D dan B nggak ada hubungannya. Dan seterusnya ya, yang ketiga juga Anda nanti bisa evaluasi sendiri. Nah di sini contoh 1, 2, 3 itu mengkonfirmasi bahwa perbandingan antara influence diagram dengan decision tree ya, ini bisa dari yang pertama struktur pohonnya, yang kedua adalah tadi probabilistic relationship-nya itu kalau dalam decision tree itu nggak bisa langsung terlihat, harus dievaluasi berdasarkan angka-angkanya itu. Tapi kalau influence diagram ini kan menjadi lebih secara eksplisit terlihat ya, sehingga kan untuk merepresentasikan itu lebih mudah.
Ini contoh party problem. Kalau dulu Anda menggunakan party problem, kalau kita gambar seperti itu, waktu itu menentukan lokasi pesta ya, di mana gitu. Kemudian satu-satunya uncertainty adalah cuaca. Jadinya seperti ini. Ya, kemudian ini contoh basic risk decision problem. Ini launch new product, market performance, nah itu kurang lebih seperti itu. Nah ini kalau ada imperfect info gitu ya, kalau ada imperfect info itu bagaimana? Misalnya melaunch market research, kemudian ini market performance. Ini adalah analog influence diagramnya. Nah mungkin Anda bertanya-tanya nih, kenapa ya dari influence diagram seperti ini kok disusunnya menjadi decision tree-nya seperti itu gitu ya. Nah nanti di belakang akan saya jelaskan rule untuk mengubah dari influence diagram ke decision tree. Ada rule-nya nanti ya. Ini kenapa kok yang di depan launch product itu hanya market research? Kenapa kok market performance-nya itu ada di sini? Kenapa nggak di sini kan gitu ya? Padahal ini ada market performance sebagai inputan market research. Nah ini ada aturannya nanti bagaimana kita mengconvert dari influence diagram menjadi decision tree. Kita skip dulu bagian ini. Ini adalah decision model untuk yang tadi ya, yang production sale problem tadi. Jadi ada decisionnya adalah price of product, yang masuk ke sana ada quantity sold, production cost. Nah ini misalnya di extend nih. Jadi quantity sold ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tapi juga customer taste. Dan customer taste itu kan sesuatu yang uncertain ya, tidak bisa prediksi secara pasti gitu. Jadi ada uncertainty di situ. Customer taste ini juga berpengaruh terhadap hasil dari market research. Kemudian production cost ini terdiri dari 4 misalnya labor cost, raw material cost, productivity dan biaya yang lain yang semuanya ini bisa berubah-ubah. Tidak ada yang bisa menjamin nilai-nilai itu adalah fix gitu. Tapi meskipun mereka itu berubah-ubah, ketika membentuk komposisi production cost itu deterministik karena merupakan penjumlahan dari 4 itu gitu ya. Nah ini contohnya ya. Ini masuk jadi production cost, ini masuk ke profit. Nah kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini influence diagramnya. Sehingga ini analisisnya bagaimana nih untuk menentukan berapa sih harga yang kita tetapkan gitu. Nah, kita kan mempertimbangkan semua uncertain variable tadi gitu ya. Semua uncertain variable tadi itu bagaimana. Nah, kemudian kita jadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga produk, kurang lebih seperti itu. Nah, itu ya. Jadi harga produk yang mana sih yang paling menguntungkan dengan mempertimbangkan semua uncertainty yang ada. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ternyata yang menghasilkan profit maksimal. Ini yang mudah dipahami nih. Ini adalah maintenance decision problem ya. Jadi ini juga saya ambil dari textbook ini ya, tensile strength, replace style dan seterusnya. Ini juga saya ambil dari Clement and Riley tentang farmer sequential decision. Jadi apakah protect day 1, protect day 2, day 3 dan seterusnya dipengaruhi oleh cuaca. Nah, yang menjadi parameter adalah net present value ya, NPV-nya berapa sih yang maksimal. Itu sebaiknya keputusannya apa? Apakah hari pertama itu harus di protect gitu ya atau tidak? Kalau di protect itu berpengaruh kepada cash flow di hari 1 gitu. Dan seterusnya. Ini adalah sampai hari ke N. Ini adalah sequential decision. Nah, ini saya ambil dari tesisnya orang ya. Jadi disertasi S3 ya, disertasi S3 seorang, tapi ini basic model. Dia membuat basic model dan advanced model. Ini saya ambil basic modelnya aja. Jadi tapi ini sudah lama ya, tahun 2000-an kalau nggak salah, jadi sudah lama sekali. Ini mengilustrasikan saja bagaimana kita menggunakan influence diagram untuk menentukan alternatif pembangkit listrik mana yang paling tepat. Nah, kita tahu untuk menentukan pembangkit listrik mana yang paling tepat itu banyak faktor yang dipertimbangkan. Apa saja? Ini sudah di-list semuanya. Ada yang deterministik karena dianggap itu nilainya konstan gitu ya, parameternya konstan. Ada juga yang variabelnya itu dianggap
masih mengandung uncertainty. Jadi seperti load factor yang uncertainty ya, load factor, fuel price, conversion efisiensi, kemudian jumlah employee, periode konstruksi, ini dianggap uncertain karena nggak pasti, ini bisa maju mundur, capital cost, economic life, kemudian ada lagi interest rate, inflation rate, MARR, minimum attractive rate of return. Nah itu adalah kemudian demand electricity, itu adalah variabel-variabel yang uncertain yang harus dipertimbangkan dalam menentukan pembangkit listrik mana yang paling tepat. Di samping ada beberapa yang dianggap konstan ya, yang dianggap konstan itu seperti mana ya yang inputan konstan, ini kebanyakan dia untuk menyingkat, ini install capacity karena sudah ditentukan ya, install capacity ini sudah ditentukan, ini dianggap konstan nih install capacity-nya. Nah kemudian kalau deterministic node yang lain ini sebenarnya sifatnya hanya untuk meringkas saja supaya yang masuk ke value tidak terlalu banyak. Ya kalau kita lihat seperti ini misalnya total investment, install capacity fix, capital cost itu meskipun uncertain, tapi kalau misalnya total investment-nya itu nanti akan menjadi deterministic dan seterusnya. Nah, node-node deterministic yang lain itu lebih kepada untuk meringkas ya, meringkas supaya lebih sederhana. Karena kalau enggak nanti semuanya masuk ke value, nah itu berat sekali. Ini contoh, ini kalau nggak salah di Cina ya kasusnya, dia mengambil kasus di Cina untuk menentukan power plant yang paling bagus. Oh ya, sebentar ya, sebelumnya saya mumpung masih ingat, saya screenshot dulu untuk presensi ya, karena ini masih cuma sedikit, nggak usah ngisi Google Form lah ya, dari ini aja, nanti saya laporkan ke Mbak Yanti ya yang ikut ya. Oke, itu implementasi ya, contoh implementasi untuk yang influence diagram. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Silakan kalau ada yang mau dikomentari dulu, mau ditanyakan dulu ke influence diagramnya. Jadi itu contoh aplikasinya cukup banyak ya. Enggak kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan. Kalau sudah jelas, enggak apa-apa ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Ya, ini contoh aplikasi. Jadi kalau ini adalah saya ambil dari disertasi S3-nya orang ya, yang mengambil kasus di Cina untuk yang basic modelnya. Untuk extended modelnya dia sudah masukkan unsur lingkungan ya. Jadi kalau nggak salah dia masukkan unsur environment ke dalamnya ini. Kalau ini kan lebih ke sisi ekonomisnya saja ya yang dipertimbangkan. Nah ini influence diagramnya dia extend nih, dia extend mempertimbangkan environment dan seterusnya. Oke. Nah sekarang tadi influence diagram yang kita bentuk ya, influence diagram yang kita bentuk itu kan disusun berdasarkan prior knowledge atau berdasarkan referensi atau berdasarkan expert judgment. Ya. Nah, seringkali ketika kita akan menyelesaikan itu tidak bisa diselesaikan gitu loh. Kenapa kok tidak bisa diselesaikan? Karena biasanya adalah panahnya itu kurang. Nah, dengan kata lain, influence diagram yang bisa diselesaikan itu adalah influence diagram yang memenuhi decision network condition. Nah, apa itu decision network condition? Nah, jadi di sini adalah influence diagram itu harus well specified untuk menghindari ambigu ketika diselesaikan. Ya, kapan dikatakan influence diagram itu well specified atau tidak ada ambigu di sana? Itu ada dua syarat, cuman dua syarat ya, yaitu satu, complete decision ordering, yang kedua adalah no forget condition. Nah, ini terutama untuk ketika influence diagram kita itu ada beberapa proses pengambilan keputusan. Nah, apa maksudnya masing-masing gitu ya? Jadi syaratnya ada dua.
influence diagram itu untuk menghindari ambigu itu harus well specified. Apa syaratnya? Syaratnya ada 2, yaitu complete decision ordering dan no forget condition. Nah, influence diagram yang memenuhi kedua syarat ini, yaitu complete decision ordering dan no forget condition, itu yang dinamakan decision network. Ya, decision network. Untuk lebih jelasnya, saya jelaskan dengan contoh aja. Misalnya kita punya influence diagram di atas. Ini berdasarkan membaca, berdasarkan informasi, literatur, kita ketemu nih networknya kayak gini gitu ya. Ketemu networknya seperti itu. Nah, tapi ini dikatakan bukan merupakan decision network. Bukan merupakan decision network sehingga nanti bermasalah ketika kita akan menyelesaikan ini. Gitu ya. Jadi ini masih banyak ambigu gitu ya. Artinya tidak well specified lah, kurang lebih seperti itu. Loh, kenapa? Tadi kita lihat ya, kita evaluasi. Kenapa sih kok ini dikatakan not decision network? Tadi syaratnya ada 2. Syarat yang pertama adalah, singkatnya saja, ini adalah complete ordering gitu ya, complete ordering. Yang kedua, syaratnya adalah no forget. No forget condition. Apa sih ini ya? Oke. Sekarang ini, complete ordering itu, di sini kita melakukan pengambilan keputusan lebih dari 1 kali. Ini ada D1, ada D2, ada D3, telah seperti itu ya. Kemudian ini variabelnya, asertannya ada A1, ada A2, misalnya ini A3, A4, A5, A6, terus ini ada value. Oke. Nah, syarat complete ordering itu adalah untuk decision node 1, 2, 3 itu harus jelas urut-urutannya dan harus saling terhubung. Ya, jadi di sini ini kalau dilihat dari kronologisnya itu D1 itu diambil dulu, baru D1 itu ke D2, sehingga ini perlu tambahan panah ke sini yang menghubungkan antara D1 dan D2. Dan dari D2 ke D3. Nah, ini yang dinamakan complete ordering. Dan jangan lupa D1 dan D3. Nah, ini semuanya harus saling terhubung. Kenapa kok harus saling terhubung? Ini adalah untuk menjamin bahwa keputusan satu dengan keputusan yang lain itu saling terkait dan tidak terjadi conflicting. Ya, tidak saling bertentangan begitu loh. Jangan sampai nanti keputusan pertama memutuskan ini, kedua ini beda lagi, ketiga beda lagi begitu ya. Nah, sehingga yang pertama itu harus complete ordering. Harus ada yang menghubungkan antara D1 dengan D2, D2 dengan D3 dan D1 ke D3. Itu yang pertama, complete ordering. Yang kedua itu no forget. Apa itu no forget? Di sini dijelaskan no forget. Semua direct predecessor itu adalah orang tua langsung ya. Orang tua langsung dari decision node itu juga harus menjadi orang tua langsung dari decision node yang lain. Artinya, informasi yang mendasari pengambilan keputusan di suatu state itu juga harus dibawa ketika kita mengambil keputusan selanjutnya. Kita lihat. Ini direct parents-nya dari D1 ini ada A1 dan A2. Nah, maka dia harus juga dihubungkan dengan D2. Dihubungkan dengan D2 ya, harus ada panah ke situ. Dan juga dia harus dibawa ke D3. Nah, begitu. Berarti di sini, oh ternyata nggak cukup loh D1, D2, D3 itu saling berhubungan. Tapi kita juga harus menghubungkan apa sih yang melatar belakangi pengambilan keputusan itu, gitu ya. Jadi ini D1 kan ada A1, A2. A1, A2 itu juga harus dihubungkan ke D2 dan juga D3. Kita lihat lagi sekarang, D2. D2 ini direct predecessor-nya adalah A3. Nah, A3 di sini ini juga harus dihubungkan ke D3.
Nah, jadi D3 sekarang yang tadinya nggak ada panah masuk ke situ, sekarang jadi ketambahan berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 panah masuk ke sana. Kalau sudah seperti ini, maka ini yang dinamakan decision network. Ya, sudah komplit nih ya, panahnya sudah masuk. Nah, decision network itu menjadi syarat supaya influence diagram itu bisa diselesaikan. Jadi decision network ini menjadi syarat supaya influence diagram itu dapat diselesaikan. Nah, seperti itu. Jadi bisa jadi kalau berdasarkan membaca literatur, membaca referensi, ternyata panahnya itu ya yang tersedia seperti itu. Tapi kita harus evaluasi nih supaya bisa diselesaikan. Ini harus memenuhi decision network loh gitu. Nah, decision network syaratnya 2, complete ordering yang menyatakan urut-urutan pengambilan keputusan itu kalau terjadi ini ya pengambilan keputusan lebih dari 1 kali. Dan yang kedua adalah no forget. Nah, seperti itu. Kalau ini sudah terpenuhi ya, decision network sudah terpenuhi, berarti influence diagramnya itu bisa diselesaikan. Nah, sehingga dari sini bisa kita lihat, oh berarti secara tidak langsung ya, secara tidak langsung, syarat decision network ini terutama diterapkan untuk ketika kita melakukan multiple decision ya, melakukan pengambilan keputusan lebih dari 1. Kalau pengambilan keputusannya hanya sekali itu tidak masalah, tidak menjadi masalah gitu ya terkait dengan decision network ini. Gitu. Nah ini terutama terjadi ketika kita mengambil keputusan lebih dari 1 gitu. Oke. Nah, bagaimana kita mengubah ya dari influence diagram menjadi decision tree? Kalau misalnya awalnya influence diagram kita itu belum merupakan decision network, maka diubah dulu menjadi decision network ya, yaitu tambahkan chronological arc dan no forget arc-nya. Nah, kalau sudah menjadi decision network, setelah menjadi decision network, gitu ya, artinya baru bisa kita convert ID kita, influence diagram kita menjadi decision tree. Jadi di sini influence diagram hanya bisa di-convert ke decision tree jika decision network itu terpenuhi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi syarat pertamanya itu adalah decision network itu terpenuhi dulu. Kalau belum terpenuhi berarti ditambahkan panah dulu ya supaya terpenuhi. Nah, kalau sudah langkah selanjutnya adalah kita gambar dulu decision note-nya. Jadi decision note-nya digambar dulu. Kalau ada lebih dari sekali ya disusun berdasarkan kronologisnya. Ya, pertama bikin decision note-nya dulu. Setelah decision note-nya itu sudah dibuat, maka selanjutnya baru kita menginsert chance note-nya. Ada aturannya. Aturannya adalah hanya orang tua langsung dari decision note yang boleh muncul di depan decision note itu. Ya, hanya orang tua langsung yang boleh muncul. Sehingga kalau bukan orang tua langsung itu harus muncul di belakang. Nah, sudah aturannya itu. Yang terakhir insert value di belakang. Baik, kita praktekkan di sini. Ya, ini sudah bentuk decision network, berarti kita bisa convert ke influence diagram. Ke decision tree. Ya, langkah pertama adalah tadi setelah dipastikan decision network terpenuhi ya, langkah pertama adalah mengurutkan itu D1, D2, D3. Baik, ini D1, terus D2, terus D3. Nah, urutannya kan seperti ini. Itu langkah pertama. Jadi yang digambar pertama itu adalah decision note-nya. Dibentuk dalam generik dulu seperti ini ya. Nanti kalau sudah full baru digambar yang full decision tree. Ini generic form dulu. Terus yang kedua baru diinsert chance note-nya. Aturannya bagaimana? Aturannya adalah hanya orang tua langsung yang boleh berada di depan decision note. Jadi
Kita lihat D1 yang menjadi orang tua langsung adalah A1 dan A2. Nah, maka ini boleh di depan. Nah, dari sini jelas ya, kenapa sih tadi kita perlu menambah panah dari A1 ke D2, dari A1 ke D3, dari A2 ke D2, dari A2 ke D3 gitu. Karena A1 dan A2 muncul di depan D2 dan D3. Padahal syaratnya tadi hanya orang tua langsung yang boleh muncul di depan decision node. Itu aturan mengkonvert influence diagram ke decision tree ya. Aturannya adalah hanya orang tua langsung yang boleh berada di depan. Nah, karena A1 dan A2 awalnya itu bukan orang tua langsung dari D2 dan D3, berarti kan harusnya nggak boleh kan di depan atau muncul duluan dari D2 dan D3. Awalnya nggak gitu, tapi A1 A2 itu jadi orang tua langsung dari D1 gitu. Nah, sehingga di sini supaya betul gitu ya, supaya betul, nah maka di sini harus ditambahkan panah dari A1 ke D2 dan D3 dan dari A2 ke D2 dan D3 sehingga dia boleh muncul di depan D2 dan D3. Nah sekarang yang A3 muncul di depan D2. Nah ini A3 muncul di sini. Nah makanya tadi kita perlu nambah dari A3 ke D3 gitu karena A3 muncul di depan D3. D3 kebetulan tidak ada direct predecessor ya dari awal, nah jadi seperti ini. Nah kita tinggal gambarkan node yang lain gitu ya, chance node yang lain. Nah itu semuanya ditaruh di belakang. Berarti yang belum tergambarkan itu adalah A4, A5, A6. Yang terakhirnya adalah value ya, yang paling belakang itu adalah value. Nah seperti itu generiknya. Kalau dibikin tree-nya gimana? Oh, tree-nya gede banget ya. Itu ada 7, berarti 2 pangkat 7 nih. Jadi gini gambarnya. Jadi ini A1. Ini A1 dulu. Terus dari A1 A2. Nah, ini A2. Habis A2 baru D1. Nah, ini kayak gini dan seterusnya. Ini full tree-nya. Full tree-nya seperti ini. Ini D1 dan seterusnya ya. Jumlahnya sampai 6 tuh. Gede banget ya ini gitu, seperti itu. Nah inilah prosedur mengkonvert dari influence diagram ke decision tree. Nanya Bu. Ya silahkan. Yang A4, A5, A6 itu boleh kebalik atau boleh. Ini urutannya boleh bebas. Yang ini juga boleh bebas ya. Boleh A5, A4, A6, A6, A5, A4 dan seterusnya. Silahkan. Hasilnya sama ya Bu walaupun kebalik ya? Ya, toh kalau misalnya urutannya berbeda nanti bisa di flip the tree ya. Begitu. Terus ya, kalau yang ini Bu, D1, D2, D3, misalkan kita tidak tahu mana yang lebih dulu kronologikalnya, itu ngefek nggak Bu ke hasil akhirnya? Kalau itu harus ditentukan Mas, harus ditentukan dulu D1, D2, D3. Karena konsepnya itu kalau pengambilan keputusan lebih dari satu kali itu mesti ada yang mana yang awal, mana yang selanjutnya, mana yang belakangan kan gitu ya. Jadi harus ditentukan dulu sejak awal. Jadi pengambilan keputusan misalnya ada 3 kali ngambil keputusan ya. Nah itu harus dideklar dulu. Ini yang mana dulu nih yang harus diambil keputusannya gitu. Jadi harus ditentukan Mas. Begitu. Misalkan kalau yang decision network ini bisa untuk semacam ini juga nggak Bu, yang troubleshooting itu kan kadang kita nggak tahu ini yang mana dulu tapi ngetes sama-sama ngetes decisionnya mungkin ini yang diganti dulu atau enggak. Nah itu berarti salah satu kita tentukan sebagai D1 dulu nggak masalah kan ya Bu? Iya, jadi biasanya kalau pengambilan keputusan lebih dari satu kali itu kan ya mestinya ada kronologisnya itu harus ditentukan dulu gitu ya, harus ditentukan di set sejak awal ini mana yang mana. Nah kalau tadi dikaitkan dengan troubleshooting itu kan lebih kepada kemungkinan penyebabnya itu mana gitu ya. Jadi kalau ada kasus ini kemudian penyebabnya kemungkinan besar yang mana. Ketika kalau misalnya ini penyebabnya A, ketika penyebabnya A maka keputusan yang harus diambil adalah apa kan gitu. Kalau penyebabnya B, keputusan yang harus diambil itu apa. Nah ini terkait kalau misalnya kita pakai network ini nih. Tadi misalnya, ternyata kemungkinan adalah misalnya diketahui hasil akhirnya apalah gitu ya. Nah terus kemungkinan adalah A1 nih, letaknya di sini. Kalau A1 berarti nanti kita ngambil keputusannya di
D1 misalnya, dan seterusnya. Jadi tetap harus ditentukan kronologisnya, Mas. Jadi mana yang duluan gitu. Ya Bu, pernah karena ini Bu, yang misalkan D1 itu yang waktu saya ngalami itu kan ubah parameternya ada 3 gitu. Coba diubah, ditambah di voltage-nya dulu gitu, atau kadang ditambah di car-nya dulu untuk mengevaluasi dari hasil weldingnya seperti itu, baru nanti terakhir sudutnya. Nah itu kadang kebalik-balik, kadang ada dari intuisi orangnya Bu, kadang ini dulu. Mas, kadang yang tadi disebutkan itu, apakah itu lebih tepat disebut sebagai decision note atau chance note? Gitu aja. Ya, jadi yang belum tadi misalnya kita ke troubleshooting tadi ya, mana yang di depan tadi. Kalau untuk keperluan troubleshooting, itu biasanya yang kita modelkan itu dalam bentuk variabel semua. Ya, mana ya? Ini misalnya. Ini semuanya dalam chance note semuanya. Begitu. Jadi larinya ke situ sehingga geraknya itu bisa lebih fleksibel ke arah mana-mananya gitu. Nah, hanya saja memang kalau misalnya nanti berdasarkan variabel itu terus nanti mengambil keputusan apa gitu ya. Seperti contoh yang decision note itu yang ini ya, mana ya? Maintenance. Nah, maintenance decision misalnya kayak gini. Nah, itu kan mesti ada urutannya sih kalau decision ya, karena harus, dan kalau misalnya kalau awalnya nggak ada urutannya itu harus ditentukan. Nah kalau misalnya kebolak-balik seperti itu perlu dilihat apakah dia itu akan sebagai decision atau sebagai chance note gitu. Itu Mas, neng kasusmu saya kurang sih, mungkin nggak terlalu menggambarkan kasusnya jenengan ya Mas Fahrudin ya. Iya, itu berarti mengevaluasi apakah dia sebagai decision atau sebagai chance note. Misalkan mengubah parameter itu kan kita yang mengambil keputusan Bu, bukan decisionnya itu. Berarti setting, jadi yang menjadi decision misalnya setting parameter gitu ya. Jadi kalau misalnya itu jadi keputusan. Jadi misalnya setting parameter high, medium, low kan gitu ya. Decision. Iya. Ya kan, misalnya kayak gini. Terus nanti kan ini ada parameter, ada variabel yang lain. Terus apa maksudnya? Misalnya ini satu ini, terus ada decision lain. Tapi ini parameter misalnya satu untuk keputusan A gitu ya. Terus ini keputusan B sama gitu ya, high, medium, low. Nah masing-masing keputusan ini kan akan berpengaruh pada suatu variabel gitu ya. Entah ini gimana lah networknya, gitu ya Mas ya. Terus ada value di belakang, betul ya? Kurang lebih kayak gitu ya? Iya, kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian yang menjadi masalah kalau troubleshooting itu adalah misalnya diketahui di sini yang mestinya kejadian itu kan berarti sesuatu yang merupakan uncertain variable ya, yang tadinya jadi evidence gitu atau apa? Hasil Bu, kejadiannya itu kan nanti hasilnya itu bagus atau enggak gitu, atau bolong atau apa. Jadi misalnya kita punya ini ya parameter A, parameter B, ini A, B. Kemudian ini ada hasil 1 gitu ya. Kemudian ini ada hasil 2, misalnya kayak gitu. Ini ternyata berpengaruh ke situ, misalnya kayak gitu ya. Ya kan? Iya Bu. Misalnya ini berpengaruh ke situ. Ternyata hasil satunya jelek nih. Hasil satunya jelek. Ini ngerut kemana? Ke sana apa ke sana kan gitu. Nah sekarang waktu setting parameter itu kita lihat ya. Untuk parameter A dan parameter B itu bagaimana karena kalau kita mau mengkonvert ke decision tree itu kan harus urutannya itu kan harus jelas ya, siapa yang akan muncul di depan, siapa yang mau muncul di belakang. Tahu Mas, maksudnya decision tree kan gini tuh ya. Ya Bu. Nah, berarti kan dengan kata lain kita harus tahu nih siapa yang akan muncul di depan, siapa yang akan muncul di belakang kan gitu. Ya kan? Nah, supaya tahu itu, berarti kan kita harus tentukan nih, mau setting parameter yang A dulu atau setting parameter yang B dulu, kan gitu. Iya. Nah, itu ditentukan aja. Jadi mau menentukan setting parameter yang A dulu atau yang B dulu, karena ini nanti keduanya berpengaruh. Kalaupun nanti misalnya hasilnya itu tidak sesuai yang diinginkan, ini kan terus ditarik
mau ke sana dulu apa ke situ dulu, ini tergantung nilainya mana yang lebih besar probability-nya gitu. Atau yang berpengaruh lebih besar itu yang mana, yang ke atas dulu apa yang ke bawah dulu. Nah, sehingga ini yang harus di-trace back dulu gitu. Kalau misalnya gini ya, alurnya kayak gini. Nah, ternyata yang besar itu adalah yang ke sini. Ya sudah, ini di-trace ke yang B dulu. Kalau misalnya yang besar ke A, ya berarti di-trace ke A dulu gitu. Itu yang diubah. Kalau troubleshooting sih lebih ke situ sih Mas. Jadi membandingkan antara dua ini. Itu mana yang probability lebih besar disebabkan oleh A atau disebabkan oleh B gitu Mas. Bu, kalau di industri itu kan nggak tahu seperti itunya, yang dilakukan cuman kira-kira berdasarkan biasanya tuh ringnya dari sekian sama sekian gitu aja, yang terus kombinasinya dicoba-coba terus gitu sampai dapat yang bagus gitu. Gitu aja. Oh iya, ya mungkin dari situ sih kalau misalnya datanya ada itu bisa diformulasikan, bisa diolah menjadi lebih terstruktur sih Mas, itu akan menarik sih, lebih ke menarik. Gitu ya. Tapi ya yang bisa memodelkan yang paham sistem sih Mas. Gitu ya. Nah lain kali kalau misalnya ada case yang menarik untuk diangkat gitu, bisa kita diskusikan bareng sih di sini. Gitu ya. Biar saya juga belajar hal yang baru lagi begitu. Gitu ya, Mas Farudin ya. Ya. Oke. Nah, kurang lebih gitu. Terus kenapa sih kok harus mengconvert ya ke influence diagram? Oh ya, ini bagaimana kalau dengan ini ya, dengan value of info. Nah, cuman sebelum ke sini saya langsung ke sini dulu. Bagaimana ya menyelesaikan influence diagram? Caranya ada dua sebenarnya, yaitu kita convert ke decision tree atau direct operation. Ada dua cara. Nah ini ya, jadi ini logika sebenarnya. Ini kalau kita melakukan decision making under uncertainty, itu flowchart-nya seperti ini sebenarnya ya. Ini flowchart-nya seperti ini. Ada masalah, kita modelkan dengan influence diagram. Gitu. Jadi modelingnya tuh memang mulai dari influence diagram dulu. Nah, baru kita selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Bisa kita convert ke decision tree atau bisa direct evaluation. Kalau convert ke decision tree tadi, syaratnya itu harus memenuhi decision network. Nah, harus memenuhi itu. Terus kita convert, selesaikan dengan menggunakan decision tree yang sudah Anda pelajari. Atau direct evaluation. Direct evaluation itu ya menggunakan algoritma tertentu ya, nggak usah deh diselesaikan decision tree. Kalau diselesaikan decision tree, kalau variabelnya sedikit masih bisa. Tapi kalau variabelnya 7 kayak tadi, walah menyelesaikan decision tree ya lumayan gitu ya. Nah ini bisa dengan kalau kompleks sistemnya itu kita bisa menggunakan direct evaluation. Itu biasanya ini yang pernah dipakai itu adalah dengan menggunakan dynamic programming, gitu ya, dynamic programming. Tapi outputnya sama, yaitu optimal decision policy. Nah, memang untuk kuliah kita itu lebih ke sini karena ini yang memungkinkan untuk dikerjakan secara manual ya, seperti itu. Nah, itu flowchart sebenarnya flowchartnya seperti itu ya untuk yang decision making under uncertainty seperti itu. Nah. Kemudian ini kalau kemarin kita belajar tentang value of information analysis, jadi kalau ada perfect info, kemarin kan ada weather ya, awalnya itu kan initialnya seperti ini yang party problem. Kemudian ada informasi ya terkait dengan cuaca. Nah ini kalau perfect info ya dari info ini terus reportnya seperti apa, kemudian itu yang menjadi pertimbangan menentukan lokasi. Kalau menggunakan detektor itu seperti ini ya, imperfect. Nah, bedanya di sini. Ketika imperfect, nah ini masih probability. Kalau ini nah deterministic node. Bedanya di situ. Ya, seperti itu. Oke. Itu, nah tadi yang sempat saya pending mana ya di depan tadi. Oh iya, ini. Iya, kenapa kok tadi itu ya, kenapa kok influence diagramnya seperti ini, decision tree-nya seperti itu. Tadi syaratnya yang boleh berada di depan
decision node itu hanya orang tua langsung. Sehingga ini kalau kita gambarkan kan, pertama kan kita decision node dulu. Habis itu baru chance node. Nah, yang boleh berada di depan itu hanya orang tua langsung, yaitu ini. Maka ini market research di sini. Sedangkan market performance, meskipun dia itu menjadi orang tua dari market research, tapi dia tidak merupakan orang tua langsung dari launch new product. Nah, sehingga market performance di sini, ini market performance. Makanya decision tree-nya menjadi seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Influence diagram dan decision network. Monggo saya kembali saya buka sesi diskusi. Ya, silakan Mas. Yang market performance itu kan orang tuanya market research ya Bu. Terus nanti panahnya ada pengaruh ke panahnya nggak Bu kalau urutannya dibalik? Oh, ini urutannya nggak dibalik, iya, ini pengaruh panahnya nggak masalah gitu kalau seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya di sini itu tinggal disesuaikan saja. Toh kalau misalnya panahnya dibalik itu kan kita tinggal menyesuaikan aja ya, menyesuaikan dengan flip the tree misalnya. Jadi kalau di sini itu kan memang urutannya kan market research dulu, baru market performance gitu ya. Padahal di sini adalah market performance dulu dari market research. Nah tadi kan sudah disampaikan kalau misalnya dibalik itu nggak masalah, karena nanti kita tinggal updating aja dengan menggunakan Bayes theorem tadi, begitu. Dan toh di sini kan tidak ada direct relationship ya antara launch new product dengan market performance gitu. Nggak masalah kalau itu. Jadi karena ini nggak ada hubungannya dengan situ, kita bisa langsung membalik saja pohonnya dari market research ke market performance. Begitu Mas, nggak masalah. Gitu ya. Iya. Kalau yang misalkan launch new product itu juga pengaruh ke market performance, bisa nggak Bu? Terus nanti jadinya ada pengaruhnya nggak di susunannya itu? Misalkan ada panah keluar dari launch. Ya, terima kasih. Susunannya tidak pengaruh. Misalnya ini ya, launch new market performance ini misalnya ya gini ya logikanya kayak gitu. Misalnya ya, misalnya seperti kalau seperti ini dia jadi orang tua langsung, dia harus maju ke depan. Kalau misalnya saya bikin kayak gini dulu, misalnya kayak gini, ini market performance jadi pindah ke depan. Nah, tentang urutannya disesuaikan dengan datanya tadi ya, boleh market performance dulu baru market research gitu. Kalau panahnya seperti ini, tapi kalau panahnya sebaliknya, jadi panahnya itu yang putus-putus itu ke sana, launch new product berpengaruh pada market performance, ini kayaknya nggak mungkin karena nanti akan looping ya, siklik nanti, jadi itu tidak boleh gitu, dan rasanya ya tidak masuk akal kalau misalnya atau ini siklik, karena siklik ya bisa juga sih launch produk berpengaruh pada itu, tapi karena siklik maka dia harus dimodified Mas, jadi ini nggak boleh ini ada panah ke sana. Yang market research-nya dibalik panahnya berarti ya Bu ya? Misalkan, oh iya, salah satu biar nggak siklis ya gitu ya. Tapi misalkan yang launch new product dari market performance itu ada pengaruhnya, misalkan kan nanti ini sana gitu ya, kalau misalnya ya produknya itu kan ketika produk A ternyata performanya lebih bagus, yang produk B lebih beda gitu kan, berarti kan ada pengaruhnya gitu ke performanya. Bisa. Itu berarti urutannya jadi gimana Bu? Kalau misalnya kayak gini, ini ke sana, berarti kan ini dibalik toh, ini nggak boleh, kalau kayak gini kan jadi looping ya. Jadi ini kan jadinya ke sana, gitu ya. Nah maka sekarang, iya kan? Iya Bu. Nah itu malah justru sekarang tidak ada orang tua langsung dari launch new product, semuanya ada di belakang semua kan, kalau panahnya keluar semua. Ya. Jadi keputusan untuk mengambil modify itu? Ya. Jadi akhirnya kayak gini. Ini launch new product. Kemudian ini market performance, duluan mana nih ya nyebabkannya ya, sama aja sih ya, market performance, market research gitu. Akhirnya seperti itu kalau misalnya jadi tidak ada orang tua langsungnya. Kalau yang dimodify dari market research menuju ke market performance boleh nggak? Oh ini bisa. Jadi ini artinya tetap ke sini, terus ini ke sini gitu ya. Terus itu ke situ, gitu. Ini Mas,
Ini kemana nih? Launching produknya masuk atau keluar? Ruwet banget sih, sebentar ya, kita hapus dulu. Nah, bentar ya. Saya hapus dulu. Ya, gimana? Launch new produknya ke market performance. Ini ke sana. Ya. Terus yang market research dibalik Bu ke market Ini ke sana. performance. Oh, ini ke sana. Yeah. Oh ya, ini bisa karena nggak bentuk looping ya. Nah, kalau seperti ini ya berarti yang menjadi orang tua langsung market research ya, tetap ya. Jadi ini tetap market research kan. Ini launch new product. Kemudian ini market research gitu ya. Kemudian ini market performance, Mas. Gitu. Kalau seperti ini malah urutannya nggak usah pakai balik tree ya. Seperti Iya, itu. Bu. Cuma nanti angka probability-nya di sini karena ada 2 masuk ke panah, artinya market performance itu dipengaruhi oleh 2 hal ini. Gitu. Jadi tergantung pada dua node itu ya, 2 variabel itu. Karena ada 2 panah yang masuk ke market performance. Jadi market performance itu dipengaruhi oleh market research dan launch new product gitu ya Mas ya. Gitu. Jadi nanti ya gini, market research, kemudian ini yang launch new product, kemudian ini yang market performance. Gitu. Ini market research, ini decision ya, yang ini market performance. Nah, nanti value-nya itu karena ada 2 yang masuk, berarti yang berpengaruh pada value itu adalah bukan ke value ya, ke market performance, ke market performance berarti nilainya di sini ini dipengaruhi oleh kombinasi dari market research dan decision. Artinya ketika ini kombinasi 1 ini nilainya A, ini B, ini C, D jadi beda-beda gitu ya, nilainya beda-beda karena dia kan dipengaruhi oleh kombinasi keduanya. Kurang lebih jadi kayak gitu. Iya, Bu. Berarti urutannya itu yang lebih diperhatikan tadi ya Bu, pattern-nya tadi ya. Betul. Kalau betul, untuk ya. masalah anak panah itu dia hanya nilai dari probability-nya yang berbeda ya Bu ya. Iya, betul sekali, ya. Gitu ya, Mas Farudin ya. Oke, ya silakan kalau ada lagi. Terima kasih ya, saya menghargai loh kalau ada diskusi yang seperti ini ya. Jadi jangan sungkan-sungkan ya, justru yang seperti ini yang saya hargai. Makanya menurut saya sih kesempatan yang bagus ketika mahasiswanya cuma sedikit gitu ya. Jadi diskusinya bisa jadi lebih jalan gitu. Ya, jika kalau misalnya Anda pernah menemukan kasus atau kebetulan risetnya ada hubungannya dengan ini, nah itu monggo kita bisa share gitu. Karena belum tentu juga saya tahu gitu ya, mungkin Anda lebih tahu dari saya dan seterusnya. Oke, begitu. Ada lagi yang mau kita diskusikan. Sudah 2 jam ya, hampir 2 jam, nggak kerasa nih dari tadi. Kalau penentuannya, penentuannya itu nanti misalkan pengerjaan soal itu pakai software atau kita hitung manual sendiri? Manual Mas, manual aja. Makanya soalnya nggak bakalan kompleks kok, santai aja. Manual aja Mas, karena saya lebih menonjolkan kepada logikanya ya. Karena nanti ketika masalahnya kompleks, itu software yang menyelesaikan. Tapi setidaknya kita tahu cara pikir software itu yang lebih penting. Jadi ya, dibandingkan kita bisa menyelesaikan masalah yang kompleks dengan software, tapi ketika ditanya bagaimana logika di balik itu nggak tahu, kan ya mending tahu logika di balik itu, sehingga software itu hanya membantu ketika kita tidak bisa menyelesaikan dengan manual. Begitu ya, Mas. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Baik, rasanya sudah cukup ya. Ini sudah 2 jam. Terima kasih untuk waktunya, untuk keterlibatannya siang hari ini. Mohon maaf kalau di tengah-tengah tadi banyak terjadi gangguan teknis ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Kalau misalnya nanti masih ada pertanyaan terkait ini, minggu depan bisa kita diskusikan lebih lanjut. Ya, terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Banyak. Terima kasih, Bu. Sama-sama semuanya. Sehat selalu, Bu. Sama-sama. Tetap sehat, tetap semangat. Saya tutup ya.